Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Agripina Hermanto. Saya berasal dari Kabupaten Temanggung. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Terbuka Yogyakarta dengan jurusan PGSD. Saat ini saya sedang mengerjakan tugas tutorial 1 dengan mata kuliah Pancasila dengan judul Pelajaran dari Sejarah Pancasila bagi Generasi Muda. Sebagai bagian dari generasi muda Indonesia, saya sering merenungkan bagaimana bangsa ini bisa memiliki dasar negara yang begitu kokoh dan mampu mempersatukan keberagaman yang luar biasa. Kita hidup di negara yang terdiri atas ratusan suku, bahasa daerah, dan keyakinan yang berbeda, namun tetap berdiri di satu landasan yang sama, yaitu Pancasila. Namun, seringkali kita lupa bahwa Pancasila tidak muncul secara tiba-tiba. Ia lahir dari proses sejarah yang panjang dan penuh perjuangan intelektual serta moral para pendidik bangsa. Salah satu peristiwa yang menjadi tonggak lahirnya Pancasila adalah sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tahun 1945 dan berumusan Piagam Jakarta yang menjadi jembatan menuju lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Melalui peristiwa ini, kita dapat mempelajari bagaimana nilai-nilai persatuan, toleransi, musyawarah, dan semangat gotong royong benar-benar hidup dan menjadi pedoman bagi para pendiri bangsa dalam menghadapi perbedaan pandangan. Nilai-nilai itulah yang menurut saya sangat relevan untuk kita, generasi muda masa kini, dalam menghadapi tantangan zaman modern. Sidang BPUPKI pertama kali dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal 29 April 1945 dengan tujuan menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang yang dimulai pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945, muncul berbagai pandangan tentang dasar negara. Tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya masing-masing. Puncaknya terjadi pada 1 Juni 1945 ketika Soekarno menyampaikan pidato bersejarah yang memperkenalkan istilah Pancasila. 5 dasar yang beliau kemukakan mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dalam pidato itu, Soekarno tidak hanya berbicara secara politis, tetapi juga filosofis. Ia ingin mencari dasar yang bisa menjadi jiwa bangsa, sesuatu yang dapat diterima oleh semua golongan dan mencerminkan kepribadian Indonesia. Proses ini tidak berhenti di sana. Setelah sidang BPUPKI, dibentuk Panitia 9 yang beranggotakan tokoh-tokoh penting seperti Soekarno, Hatta, Muhammad Yamin, Wahid Hasyim, dan lainnya. Panitia inilah yang kemudian menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang dikenal juga sebagai Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalamnya terdapat rumusan sila pertama yang berbunyi dengan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, kalimat tersebut diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Perubahan ini dilakukan atas dasar kesepakatan bersama agar seluruh golongan termasuk umat Islam merasa diakui dan diterima dalam rumah besar Indonesia. Bagi saya, keputusan itu mencerminkan jiwa luhur bangsa Indonesia, kesediaan untuk mengorbankan kepentingan kelompok demi kepentingan yang lebih besar, yaitu persatuan bangsa. Inilah nilai toleransi dan kebijaksanaan yang sangat penting untuk dipahami oleh generasi muda. Menurut Kailan pada tahun 2017, dalam bukunya Pendidikan Pancasila, proses lahirnya Pancasila merupakan wujud dari semangat musyawarah dan gotong royong dalam mencari kebenaran bersama. Para pendiri bangsa tidak mencari kemenangan pribadi, tetapi berusaha menemukan titik tengah yang bisa diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Hal yang sama ditegaskan oleh Nota Nagoro 1980 yang menyebut bahwa Pancasila adalah hasil dari sintetis ideologis antara nilai-nilai religius, humanis, dan nasionalis. Pancasila bukan sekedar kompromi politik, melainkan hasil refleksi mendalam tentang hakikat manusia dan kehidupan berbangsa. Saya pribadi melihat bahwa semangat tersebut masih sangat relevan bagi kita saat ini. Di era digital, generasi muda menghadapi tantangan yang berbeda, arus informasi yang begitu cepat, munculnya polarisasi sosial dan kecenderungan individualisme. Nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, musyawarah, dan persatuan dalam perbedaan menjadi penyeimbang agar kita tidak terpecah oleh perbedaan pandangan di media sosial atau kehidupan sehari-hari. Sebagaimana dijelaskan oleh Yudi Latif 2018 dalam bukunya Negara Paripurna, Pancasila bukan hanya dasar hukum tetapi juga kontak moral kebangsaan. Ia hidup ketika setiap warga negara mau menerjemahkannya dalam tindakan nyata, saling menghormati, bekerja sama, dan menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Dalam konteks kehidupan modern, saya memakai Pancasila sebagai pedoman moral digital. Ketika kita berkomentar di media sosial dengan sopan, menghargai perbedaan pendapat, dan tidak menyebarkan kebencian, itu artinya kita sedang mengamalkan Pancasila. Ketika kita menolak intoleransi, menolong sesama tanpa memandang suku atau agama, itulah wujud nyata dari sila kedua dan ketiga. Dengan demikian, sejarah lahirnya Pancasila bukan hanya cerita masa lalu, tetapi juga cermin untuk masa depan. Jika kita pendiri bangsa mampu menjaga semangat persatuan di tengah perbedaan yang besar, maka generasi muda pun harus mampu melanjutkan semangat itu dalam konteks kehidupan masa kini. Jadi, dari perjalanan lahirnya Pancasila melalui sidang BPUPKI dan Piagam Jakarta, kita belajar bahwa dasar negara ini lahir dengan semangat toleransi, persatuan, dan kebijaksanaan. Para pendiri bangsa memberikan contoh luar biasa tentang bagaimana perbedaan menjadi sumber kekuatan, bukan perpecahan. Sebagai generasi muda, tugas kita bukan hanya menghafal Pancasila, tetapi menghayati dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan nyata. Di era globalisasi dan digitalisasi, nilai-nilai Pancasila tetap relevan sebagai kompas moral, agar kita tetap menjadi generasi yang cerdas, beretika, dan cinta tanah air. Saya percaya, jika setiap anak muda Indonesia mampu meneladani semangat para pendiri bangsa dalam menjaga persatuan dan menghargai perbedaan, maka Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang berdaulat dan beradab. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga jiwa bangsa yang harus dijaga, dipelihara, dan diwariskan.